Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Fatma dengan NIM 22111103 dari kelas PG SD 2H. Baik, dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang kecepatan, debit, dan skala. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kecepatan, rumus kecepatan, jarak, dan waktu, dan nanti di situ akan kita terapkan beberapa contoh soal. Untuk yang pertama, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Nah, dalam kecepatan ini, kita menggunakan rumus yang disebut dengan rumus Jokowi, atau J yang disingkat dengan J, K, dan W. J yaitu jarak, W waktu, K kecepatan. Nah, jarak itu dicontohkan seperti cm, kilometer, dan lain sebagainya. Dan waktu kita contohkan seperti jam, menit, detik, dan lain sebagainya. Untuk kecepatan yaitu seperti kilometer per jam, kilometer per menit, dan lain sebagainya. Jadi dalam rumus Jokowi ini kita dapat mengambil sebuah rumus seperti contohnya kita dalam mencari kecepatan. Nah, untuk mencari kecepatan berarti kita mengambil J per W atau jarak dibagi dengan waktu. Nah, untuk mencari waktu kita dapat mengambil yaitu J per K atau jarak dibagi kecepatan. Nah, untuk mencari jarak sendiri yaitu K dikali dengan W, yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Selanjutnya yaitu seperti contoh soal di atas. Nah, yang pertama, Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan tempuh waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendari Sam? Nah, di sini berarti kita yang ditanya adalah kecepatan. Nah, rumus kecepatan dalam rumus Jokowi ini berarti kita tutup kecepatannya. Jadi mendapatkan rumus K sama dengan J per W. Nah, kita masukkan 300 meter dibagi dengan 15 menit. Nah, 300 meter dibagi dengan 15 menit kita mendapatkan 20. Berarti kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Jadi, kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Contoh soal yang kedua yaitu ayah mengendari mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh. Di sini berarti kita yang ditanya adalah sebuah jarak. Nah, jarak itu kan J tadi. Jadi kita tutup J-nya. Nah, maka akan mendapatkan rumus J sama dengan K dikali dengan W. Jadi kita masukkan K-nya yaitu 32 km per jam dikali dengan 3 jam. Kita mendapatkan 96 km. Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah 96 km. Yang contoh ketiga, Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km per jam. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Nah, yang di sini yang ditanya adalah waktu. Jadi kita tutup W-nya atau waktu. Maka mendapatkan rumus W sama dengan J dibagi dengan K atau jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi kita masukkan aja langsung angkanya. J atau jaraknya yaitu 90 km dibagi dengan 30 km per jam. Jadi kita mendapatkan 3 jam. Yang kedua itu debit dan rumus dan contoh soalnya. Debit adalah kecepatan aliran zat air melewati jarak penambang persatuan waktu.
debit air menggunakan satuan volume per waktu atau milimeter per detik, liter per detik, meter kubik per detik, liter per jam, meter kubik per jam, dan sebagian satuan lainnya. Nah, untuk cari debit ini, kita juga bisa menggunakan rumus di atas, yaitu V, D, dan W. Nah, rumus debit air. Debit air dapat dihitung dengan rumus berikut. Seperti tadi kan udah ada tuh segitiga piramidanya D, V, dan T. Nah, untuk mencari D atau debit, kita bisa mendapatkan rumus yaitu V per T atau volume dibagi dengan waktu. Nah, beberapa satuan volume dan waktu yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh-contohnya ya. Itu satuan volume yaitu seperti 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, itu bisa dilihat di tabel di atas ya, kawan-kawan. Nah, untuk contoh soalnya, yang pertama, sebuah pipa mengeluarkan air yang volumenya 900 liter per jam. Berapakah debit air yang keluar dari pipa dengan setiap menitnya? Berarti di sini adalah yang ditanya adalah debit. Nah, mari kita jawab. Nah, diketahui volume air yaitu 900 liter. Waktu yang digunakan yaitu 1 jam. Nah, 1 jam berarti 60 menit. Yang ditanya yaitu debit air. Jadi bisa kita jawab dengan rumus D sama dengan V per W, atau debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Nah, jadi kita masukkan angkanya. D sama dengan 900 liter dibagi dengan 1 jam. Nah, kita jadikan 1 jam ini jadi menit. Nah, jadi D sama dengan 900 liter per 60 menit. Yaitu D, jadi kita mendapatkan nilai 15 liter per menit. Jadi debit air yang dikeluarkan pipa selama itu adalah 60 liter. Untuk soal yang kedua, sebuah baskom diisi dengan air mulai pukul 7.30 WIB sampai dengan pukul 8.00 WIB. Jika debit air adalah 20 liter per menit, maka berapa liter volume air yang ada di dalam sebuah baskom tersebut? Nah, diketahui. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah volume air. Diketahui debit yaitu 20 liter, waktu 30 menit, dan ditanya volume air. Nah, jawab. Berarti kita di sini mendapatkan rumus V sama dengan D dikali dengan W. V sama dengan, kita masukkan angkanya. D itu debit air yaitu 20 liter dikali dengan 30 menit sama dengan 600 liter. Jadi volume air pada baskom tersebut adalah 600 liter. Untuk yang ketiga lagi, yaitu skala. Di sini kita membahas rumus dari skala dan nanti akan dipaparkan beberapa contoh soal. Skala adalah merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Penggunaan rumus skala umumnya digunakan dalam menggambar peta maupun denah, sehingga dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Nah, rumus skala sama ya seperti tadi, kita bisa mendapatkan sebuah piramida yaitu seperti gambar pada di atas, yaitu JP per S dikali JS. Nah, itu keterangannya ketika kita mencari jarak peta. Nah, berarti JP kan jarak peta, kita mendapatkan rumus jarak sebenarnya dikali dengan skala. Dan untuk mencari skalanya sendiri, yaitu berarti S-nya kita tutup. Nah, berarti jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya sendiri juga lagi, berarti kita tutup JS-nya. Nah, berarti kita mendapatkan jarak pada peta dibagi dengan skala.
Nah, selanjutnya contoh soalnya. Jarak Tanjung Karang, Talang Padang di peta adalah 3 cm. Apabila jarak sesungguhnya adalah 36 km, maka berapa skala peta tersebut? Berarti di sini yang ditanya adalah petanya, skala petanya ya. Nah, berarti kita mendapatkan rumus, yaitu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, kita masukkan angkanya, yaitu jarak pada peta adalah 3 cm. Dan jarak sesungguhnya yaitu 36 km. Nah, 36 km ini kita jadikan ke cm. Jadi 36 km sama dengan 3600 cm. Nah, kita masukkan 3 dibagi dengan 3600, maka kita mendapatkan angka 1 banding 12.000. Nah, jadi skala dalam peta tersebut adalah 1 banding 1200. Nah, selanjutnya panjang suatu rumah adalah 20 meter. Apabila rumah dalam gambar memakai skala 1 banding 500, maka tentukan panjang rumah pada gambar itu. Ya, diketahui skalanya yaitu 1 banding 500. Nah, panjang sesungguhnya yaitu 20 meter. Jadi kita 20 meter ini kita jadikan ke cm. Jadi 20 meter sama dengan 2000 cm. Jadi kita mendapatkan rumus yang ditanya di sini, jadi panjang pada gambar ya. Jadi kita mendapatkan rumus skala dikali dengan panjang sesungguhnya. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, skalanya tadi adalah 1 banding 500 kan. Jadi 1 dibagi 500 dikali dengan 2000 cm. Nah, kita mendapatkan nilai 4 cm. Jadi panjang rumah pada gambar adalah 4 cm. Sekian sudah materi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.